dan kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya, setuju? Merdeka! Merdeka! Adili Jokowi! Maksulkan Gibran! Adili Jokowi! Maksulkan Gibran! Detik-detik gladiator mengepung KPK. Gerombolan sakit hati geruduk KPK minta Pak Jokowi ditangkap dan diadili. Kata mereka Pak Jokowi adalah dalang korupsi Indonesia. Kalau memang yang mereka katakan benar, harusnya mereka punya bukti. Tapi mereka nggak punya bukti. Mereka cuma bisa nuduh, cuma bisa fitnah. Lalu yang memimpin demo tadi itu Roy Suryo. Kalian lihat nih. Dan orang yang ikut demo, orangnya itu-itu aja. Tuh, barisan orang tua yang sakit hati, tapi otaknya dungu. Hari ini tanggal 2 Oktober, Sunarko dan teman-temannya akan menggeruduk KPK. Pak Prabowo ada yang nakal, namanya Sunarko. Hati-hati Pak Prabowo, mana tahu ini makar jilid 2. Soalnya dia pengalaman Pak Prabowo pernah makar. Kemarin sempat dia mengepung gedung istana Pak Prabowo, ketahuan dia membawa senjata api ilegal. Dan dia oleh karena jaminan daripada Luhut bin Sarpanjaitan Pak Prabowo akhirnya dia dibebaskan. Bawa teman lagi dia Pak Prabowo namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini baru aja bebas kemarin Pak Prabowo. Karena apa? Karena Napoleon Bonaparte ini tersangkut kasus suap Pak Prabowo 5,1 miliar. Pak Prabowo hati-hati ya. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal. Pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus MDIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. MDS merespon keraguan publik mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Mereka menyatakan Gibran benar-benar berkuliah di MDS Singapura pada 2007 hingga 2010 untuk menjalani pendidikan diploma lanjutan. Gibran lalu mendapatkan gelar sarjana Sains Honor di bidang marketing dari University of Bradford, Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jelang penetapan tersangka kubu Roy Suryo dan kawan-kawan benar-benar bak cacing kepanasan. Mereka mencoba berbagai cara untuk mengalihkan perhatian publik. Kali ini mereka mendorong sebuah gerakan pada 2 Oktober dengan menggandeng sejumlah tokoh yang jelas-jelas punya rekam jejak bermasalah. Siapa saja? Dari provokator, koruptor, hingga tokoh-tokoh yang pernah terlibat makar. Semua dikumpulkan demi satu tujuan, menciptakan kegaduhan. Tetapi, lagi-lagi usaha ini terbukti sia-sia. Yang turun ke jalan hanya itu-itu saja. Wajahnya sama, barisannya sama. Bahkan banyak yang datang hanyalah kelompok emak-emak dengan semangat yang dimobilisasi. Tapi jumlahnya tidak seberapa. Tak ada kekuatan baru, tak ada masa segar, yang ada hanyalah barisan sakit hati yang tak pernah bisa move on dari kekalahan politik. Publik makin sadar bahwa gerakan semacam ini bukan gerakan rakyat, melainkan sekedar upaya putus asa dari segelintir orang yang takut pada konsekuensi hukum. Sementara proses hukum terus berjalan, rakyat memilih tenang, fokus pada kehidupan, dan tidak mudah dipecah belah oleh manuver segelintir provokator. Roy CS boleh mencoba menebar sensasi, tapi pada akhirnya sejarah akan mencatat kebenaran hukum selalu lebih kuat daripada drama jalanan. Teman-teman, silahkan kirim opini Anda dalam kolom komentar. Silahkan subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu rindu ya sebuah nama, Napoleon Bonaparte ya. Indonesia mempunyai Napoleon Bonaparte, seorang polisi yang lurus ya, yang tentu kita ingin mendengar
apa alasan beliau? Tentu turut bersama rakyat, turut bersama tokoh besok untuk mengajak kumpul atau turun ke KPK agar Bapak Presiden ya, membersamai rakyat, membiarkan rakyat menuntut untuk menangkap dan mengadili Jokowi yang telah membuat kerusakan sekian lama ya. Dan tentu mungkin beliau bisa menjelaskan apakah dia sendiri, apakah sehebat itu dia, apa ada gerombolannya yang bersama-sama dia merusak bangsa Indonesia. Kami silakan Pak Napoleon Bonaparta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, tunjukkan kepedulianmu besok tanggal 2 jam 1 siang di gedung KPK. Kita bersama-sama menyuarakan pemberantasan korupsi, tidak tebang pilih, jangan diam KPK, laksanakan supaya bergulir sebagaimana mestinya. Sampai bertemu di sana nanti tanggal 2 jam 1 siang. Bapak-bapak ini, mbah-mbah ini, ibu-ibu ini bukannya mikir buat nanti ke akhirat, malah mikirin yang enggak-enggak, malah kerjaannya fitnah orang, zolimi orang. Betul, fitnah orang. Mbok kasih contoh yang baik buat generasi muda kita. Bukannya kayak gini. Ini kalau dihitung mungkin ada 100 kumpulan orang tua. 100 kumpulan orang tua. Orang tua. Emang umur segini tuh lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya, betul. Sedang Mungkin Pak kumat-kumatnya. Jokowi ini orangnya terlalu baik. Jadi sama Tuhan selalu diberi cobaan. Tapi menurut kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jikikis. Salam Jikikis. Ya. Pakai kacamata dulu ya. Masanya ada berapa orang nih Bu? Pakai kacamata Bu, silau. Pakai dulu masalahnya. Panas, silau. Oh, panas silau. Pakai. Menit aja. Ini ada yang datang dari Bandung, ada yang dari Tasik, ada yang dari Surabaya. Surabaya semalam datang jam 3, satu bus. Kemudian dari Tasik, kemudian dari mana? Dari Bandung, dari Bogor, Tangerang, Bekasi, semua ada di sini. Ini anggap dan adili Jokowi ini Dasarnya karena Jokowi sudah melewati batas, sudah terlampau menghancurkan Indonesia selama 10 tahun. Segala lini dia sudah hancurkan, termasuk ekonomi, sumber daya alam, semua mereka hancurkan. Jokowi kan banyak membangun ini Bu. Itu hutang, semua orang bisa hutang. Harus jangan sampai kita kena debt trap. Debt trap itu adalah jebakan hutang dari Cina. Kalau kita nggak bisa bayar, nanti negeri kita diambil, dijarah. Dijarah. Tidak tersentuh. Ya, pembangunan daerah tidak tersentuh, masih susah. Jembatan apa? Jadi ya, jadi kami di sini ibu-ibu, bapak-bapak semua yang jauh dari Surabaya, dari Lapindo dari semuanya, dari Garut, dari Tasik, semua bersatu padu untuk menyelamatkan Indonesia. Oke, because Jokowi adalah juara dunia OCCRV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo, boleh ajak teman-teman yang dari itu ya? Boleh. Ayo, Pak. Boleh ajak aja. Yang dari Surabaya, yang dari Boleh ajak aja. Boleh kok. Surabaya, Bandung, Garut. Ya, oke. Aduh, emang lagi lucu-lucunya orang ini ya. Ayo Pak. Yang dari Surabaya mana ya? Dari Surabaya. Ayo Pak. Kasihan tuh, udah lama nunggu. Mari Bu. Ayo mari. Surabaya udah ada lagi ya? Oke. Surabaya. Ayo Pak, bisa. Oke. Ya udah banyak nih ya. Jadi gini. Hari ini tanggal 2 Oktober 2025. Kita berharap kalau hari ini adalah merupakan momentum untuk KPK untuk berani mengadili Jokowi, memanggil Jokowi karena sudah begitu ketara. Clear and clean. Kami menghimbau, ya, mari kita nilai bersama. Jangan pernah percaya kepada teroris dan orang-orang yang ada di belakang mereka ini. Jika ini bicara politik,
maka jangan berikan kepercayaan kepada mereka sampai kapanpun. Betul. Karena mereka ini hanya akan merusak republik ini dengan adu domba dan DFK yang terus-menerus mereka mainkan ini. Kemudian teroris ini juga adalah ya orang-orang yang kami melihat ini frustasi politik ya, yang hanya ya memanfaatkan panggung politik, ya memanfaatkan media ya supaya mereka tetap mendapat panggung politik. Ya, oleh karena itu kalau tujuannya baik tidak apa-apa. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini merusak. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak orang-orang seperti ini tidak bisa lagi tampil ya, karena mereka hanya merusak. Oleh karena itulah sangat perlu mereka ini segera ditetapkan tersangka dan segera ditahan. Sepakat. Saya tambahkan sedikit lagi, ya, DFK yang mereka mainkan ini juga ini ya merendahkan intelektualitas kita semua. Ya, kenapa saya bilang merendahkan intelektualitas kita? Ya, karena ya kita punya lembaga-lembaga resmi, baik lembaga negara, lembaga publik, lembaga pendidikan yang diakui oleh republik ini, tetapi mereka hanya dengan ya, kalau bahasa saya sering saya sampaikan di media, dengan bukti-bukti yang dipungut di pinggir jalan, mereka dengan seenaknya membantah ya lembaga-lembaga resmi ini. Ada UGM, ada Mabes Polri, ya, ada KPU dan segala macam. Jadi publik harus melihat ini secara jernih. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah ya, sekali lagi kami dari relawan Jokowi ya menghimbau dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya agar segera, kami yakin semua bukti sudah terpenuhi ya, semua bukti sederhana. Ini kasus kita ini banyak orang hukum ya, ini kasus sangat sederhana ya, pemalsuan ijazah, fitnah itu kasus yang sangat sederhana. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau segera tetapkan teroris dan kawan-kawan ini sebagai tersangka dan tahan mereka, karena mereka kehadirannya hanya merusak di republik ini. Terima kasih. Manajer PR and Communications Gabriel Jetan pun menegaskan bahwa Gibran meraih gelar sarjana dengan standar akademik yang ketat. Gabriel pun menepis kabar miring tersebut dan menurutnya MDIS merupakan institut profesional nirlaba tertua di Singapura. Yang awalnya meledek mana bisa kuliah di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris, itu terpatahkan sudah. Ya. Kayak gitu kan. Iya, dan 1-0 buat Roy Suryo ya. Atau berapa kosong dari Kadian? Sudah berkosong-kosong kayaknya. Kadian diminta untuk menjadi saksi. Apakah Kadian bersedia? Saya sangat bersedia. Oh, dan sebagainya gitu kan? Hunafah ketahuan berbohong. Berbohong. Satu lagi yang sekarang narasi yang jahatnya itu dibilang katanya secondary school yang di Singapura itu bersebelahan dengan panti rehabilitasi narkoba. Jadi mau ditwist seolah-olah Bapak Gibran ke Singapura itu bukan sekolah tapi rehab narkoba. Itu kan jahat banget, jahat sekali itu. Penanyanya juga kayak sengaja menggiring. Contohnya kayak gini. Kira-kira Mas Gibran di sana pakai visa apa ya? Hello, itu udah di luar konteks. Progresnya mungkin sudah tinggal menunggu waktu aja lah. Kalau saya sih udah selesai gitu ya. Tinggal mungkin ahli-ahli lain, mungkin ada ahli ITE yang belum atau ahli pidana mungkin, tapi mereka udah koordinasi sebelum. Kalau prediksi saya mungkin nanti yang 12 itu dulu gitu ya. 12 ya, 12 tersangka.